Hai, jadi di video kali ini aku akan menceritakan salah satu pengalamanku yang kalau dibilang seru tapi lumayan ngeselin. Dibilang ngeselin tapi lumayan seru. Oh iya, Lama. pengalamanku saat pertama kali mengikuti turnamen ML, Mobile Legends. Benteng. Jadi saat aku masih kelas 10 adalah zaman dimana ML sedang booming-boomingnya. Semua orang main ML. Ya, nggak semua sih. Tapi banyak banget lah pokoknya. Dan pada saat itu, virus Be Yourself and Never Surrender masih belum menyerang bumi ini. Salah satu tempat makan di kotaku mengadakan turnamen ML dengan hadiah yang bisa dibilang lumayan lah. Tapi kebanyakan orang bukan nyari hadiahnya sih. Lebih ke nyari keseruannya. Dan kebetulan pada saat itu, aku sudah memiliki sebuah squad bersama dengan teman-temanku. Sebut aja ada Lakro, Rino, Saber, dan yang terhormat, yang mulia leader, Kulpik. Walaupun kami jarang banget mabar, kami tetap memutuskan untuk mengikuti turnamen tersebut. Dengan harapan, meskipun nggak juara satu, seenggaknya kami bisa masuk semifinal lah. Dan satu hal yang harus kalian tahu, kami benar-benar niat ikut turnamen ini. Maka dimulailah hari-hari latihan yang begitu berat. Sampai ngebuat tangan mau patah, otak mau meledak. Nggak itu juga ya. Ya bisa dibilang cukup lah untuk persiapan menghadapi turnamen tersebut. Dan karena sebelumnya kami jarang banget mabar, malah seingatku kami belum pernah mabar full berlima kalau nggak salah. Jadinya ya kocak. Kami harus nentuin role masing-masing, sesuai cara main tiap orang, bikin strategi yang mantap, dan masih banyak lagi. Tapi ya itu bukan apa-apa sih. Gak terlalu menjadi halangan buat kami untuk terus latihan dan meningkatkan kemampuan kami. Asik. Suka dan duka pun kami lalui. Mulai dari win streak berturut-turut, sampai loss streak berkali-kali. Mulai dari ketawa bahagia, hingga saling toksik. Lucu juga sih kalau diingat. Jadi, waktu itu kami sedang latihan seperti biasanya. Sialnya, pada saat itu, kami lagi loss streak berkali-kali. Ada sih menangnya, mungkin perbandingan menang sama kalahnya itu 1:5 lah. Nah, karena kalah berkali-kali, tahulah kalian, pikiran pun jadi nggak karuan. Darinya yang bercanda ketawa bahagia gitu kan, berubah menjadi emosian dan gampang marah. Diiringi dengan toksik yang tak henti-henti. Ya toksiknya nggak parah-parah amat sih, paling cuma Nah terus, temenku si Sabar itu, lupa aku karena apa, pokoknya dia dimarahin lah sama si Rino. Ya tau lah kalian apa yang terjadi. Ya marah balik lah dianya. Terus lucu banget nih, sambil tiduran terlentang, entah karena kecapean kayaknya, sambil megang HP ke atas, si Sabar ini berubah menjadi petugas absen hewan di kebun binatang. Dan yang di absen itu banyak banget. Bukan banyak sih, lebih tepatnya ada banyak hewan yang punya nama sama. Terus anehnya, bukannya kami diam gitu kan, namanya orang lagi marah-marah, justru kami malah ketawa-ketawa sampai ngakak. Parah. Agak lupa sih aku yang lain ketawa-tawa apa enggak, yang pasti aku ngakak lah pada saat itu. Terus tiba-tiba muncul satu masalah lagi, yaitu temanku si Lakro gak bisa buat ikut turnamen karena ada urusan lain yang gak bisa ditinggalin. Padahal kami udah latihan bareng buat persiapan turnamen ini, dan hari turnamennya itu bentar lagi. Jadi panik kan kami waktu itu. Tapi untung aja kami bisa nemuin penggantinya sebelum hari turnamen tiba. Dan akhirnya hari turnamen pun tiba. Nah, tapi sebelum aku ngebahas soal turnamennya, aku mau ngejelasin sesuatu dulu kepada kalian. Nah, jadi salah satu ekstra yang kuikuti di sekolahku yaitu memiliki sebuah peraturan yang pokoknya kalau misalkan aku ikut turnamen tersebut, maka aku melanggar salah satu peraturan yang ada. Cuma itu, absensinya pun ketat banget lah pokoknya. Nah, kebetulan hari kami turnamen itu adalah di hari Sabtu, bertepatan dengan jadwal ekstra tersebut. Dan jadwal kami main itu sekitar abis zuhur. Untungnya aku nggak sendirian. Si Rino sama ada temanku satu lagi yang beda tim juga merupakan anggota ekstra tersebut. Nah, jadi kami diskusi nih, mau datang ke ekstra dulu paginya atau langsung aja ke turnamen dan bolos latihan. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya kami pun memutuskan untuk datang latihan dulu ke ekstra sebelum pergi ke turnamen tersebut. Barbar. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya waktu zuhur pun datang. Dan sehabis sholat, kami pun langsung pergi menemui senior untuk izin ke turnamen tersebut. Ayo cuy duluan, kamu yang pro. Nah, apa hubungannya? Ayo, yaudah bareng-bareng. Ayo, ya ayo. Kak, kami mau izin ke... Dan setelah melalui tersebut,
Akhirnya kami pun berangkat menuju ke tempat turnamen. Nah, tapi yang jadi masalah, jadwal kami main itu sebentar lagi, tinggal beberapa menit lagi lah. Jadi dari sekolah, kami ngebut dengan kecepatan penuh menuju tempat turnamen tersebut. Gak sih, 2 kawanku itu aja yang ngebut. Soalnya aku nggak bisa ngebut kalau bawa motor. Lemah. Ya, tapi pokoknya ngebut lah. Dan setelah menjadi pembalap MotoGP, akhirnya kami pun sampai di sana. Dan ternyata, kami main masih agak lama. Ya, tapi memang wajar sih. Sesuatu yang kita lakuin itu nggak selalu berjalan sesuai rencana. Mungkin ada beberapa kendala saat turnamennya sedang berjalan. Lalu kami berdua pun bergabung bersama dengan tim kami dan menonton pertandingan tim-tim lain sambil memikirkan kembali strategi yang akan kami gunakan. Dan karena itu pertama kalinya aku ikut turnamen, seriusan. Waktu lagi nunggu itu tegang banget. Tegang banget. Mana ngeliatin tim lain yang main itu kayaknya hebat bener. Pokoknya nervous banget lah aku. Kalau teman-temanku kurang tahu sih aku mereka nervous apa enggak. Tapi kalau dari mukanya sih kayaknya iya. Dan akhirnya giliran main kami pun tiba. Mercy Karena ID. kami pun langsung masuk ke dalam ruang turnamen tersebut dan duduk di kursi pemain. Jantung berdebar kencang, tangan berkeringat, dan kaki gemeteran. Ya, itulah yang aku rasakan. Mungkin kedengarannya kayak lebay gitu, tapi beneran. Nervous banget lah pokoknya. Dan akhirnya kita masuk ke bagian yang paling bikin aku kesel. Sebenarnya ngingetnya aja udah kesel aku, apalagi ngomonginnya. Tapi ya demi konten nggak apa-apa lah. Nah jadi, ruangan turnamennya itu masing-masing tim saling berhadapan gitu duduknya. Dan dibatasin dengan menggunakan sebuah sekat kayak dari triplek gitu kalau nggak salah. Jadi, suara dari sebelah itu bisa kedengeran kalau ngomongnya kuat. Waktu match pertama dimulai, sudah sewajarnya gitu kan kalau orang main ML bareng saling komunikasi gitu. Dan pas aku baru aja ngomong, ya biasalah ya kayak ngomongin strategi gitu, tiba-tiba si leader kami yang terhormat itu, si yang mulia leader Kulpik itu, ngomong yang intinya kayak gini, "Diem woy, ntar kedengeran." Aduh. Emang padahal itu aku udah ngomong sepelan mungkin lah pokoknya. Jadinya ya sepanjang pertandingan berjalan, kami main sambil sediem-dieman. Terus apa bedanya pak sama kalau kita main solo di rumah, sendirian, bareng orang-orang random dari global? Parah. Match kedua juga sama kayak gitu lagi, sediem-dieman lagi. Padahalnya, tim lawan aja saling komunikasi gitu. Suara mereka emang kedengeran, tapi apa yang mereka omongin itu nggak tahu kami. Soalnya nggak kedengeran dengan jelas. Sedangkan kami rasanya kayak lagi turnamen solo gitu. Dan yang tambah bikin aku kesel lagi, kami itu kayak gak ada perlawanan gitu ke tim musuh. Dia matai habis-habisan lah kayak pokoknya. Kami kalah 2-0 dengan hasil kill yang beda jauh banget juga. Mungkin bagi tim lawan serasa ngelawan buat diorang. Latihan berat yang udah kami jalanin selama ini, berbagai masalah yang udah harus kami hadapi, dan harus dibayar dengan kekalahan 2-0 di pertandingan pertama kami dan dibantai pula. Begitu keluar dari ruangan, kalau bener rasanya sebenarnya aku diliatin sama pemain-pemain lain yang ada di situ. Dan seriusan, perasaanku waktu itu kesel sekesel-keselnya. Saya teman-temanku tuh pengen kumarahin semua lah. Padahal aku sama aja, nuk juga. Aku langsung hidupin motor, pergi dari sana, dan pulang ke rumah. Aduh, sebenarnya ya cuma ada satu alasan sih kenapa kami bisa kalah. Ya karena kami noob. Orang pada saat itu aja rank tertinggi yang pernah kucapai cuma sampai Legend 5. Sedangkan musuh-musuh yang kami lawan itu kebanyakan udah pada mythic semua lah. Tapi ya jadi pengalaman lah. Malah sebenarnya banyak serunya ikut turnamen tersebut. Bisa dapetin banyak hal lah pokoknya. Dan kami jadi bisa termotivasi untuk meningkatkan lagi skill kami sehingga dapat memenangkan turnamen selanjutnya. Walaupun gak lama dari itu squadnya bubar. Aduh. Ya itulah dia pengalaman lucuku saat pertama kali mengikuti turnamen ML. Menurut kalian lucu gak sih? Ya kalau menurutku sih ya lumayan lucu lah ya. Ya gitulah. Dan terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.